Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di bulan April ini ada kalender dari dinas untuk setiap kegiatan yang ada di pendidikan, yaitu pesantren kilat, di mana dengan saat ini diberikan kesempatan untuk memahami, menggali akan tiap-tiap keyakinan masing-masing. Maka dengan hal ini pendidikan agama Kristen juga mengambil bagian untuk ikut menggali akan isi kebenaran firman Tuhan untuk bekal peserta didik. Maka dengan ini berterima kasih dengan kesempatan ini untuk membekali anak-anak dengan kegiatan pesantren kilat Alkitab. Terima kasih. Silakan Ibu buka masker aja lah ya. Puji Tuhan, dimana pada pagi hari ini kita boleh bersama berkumpul di ruangan tempat kita belajar seperti biasa ya. Tetapi hari ini khusus pendalaman Alkitab. Mungkin bagi teman kita yang beragama Islam untuk menyambut bulan suci Ramadan katanya. Jadi kalau kita perkenalkan dulu kalian. Nah, saya kan belum kenal. Emang kenal dia ya? Yang tak kenal siapa nama, kata dari mana, alamat di mana, sebatas satu RT gitu ya, yang tolong. Perkenalkan nama saya Nelia Kakak, halo gini. Halo teman-teman kelas 7, nama kakak Melinda dari kelas 91. Tinggal di balai.
kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan itu untuk kemuliaan-Mu bukan untuk duniawi. Tuhan berkati juga, kami akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati dia, supaya apa yang disampaikan bisa kami mengerti dan kita pahami. Karena Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, sebentar kita akan mendengarkan materi tentang firman Tuhan. Ibu harap angkat tangannya merangsang membawa Alkitabnya, merangsang membawa Alkitab. Angkat tangan, angkat tangan. Apa kau mengikuti pelajaran dan apa kira-kira yang termotivasi dari kehidupan ini? Kalau mulai dari kakak yang ke tengah-tengah, karena lebih pendek pada di sini. Perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Dina. Selama saya sekolah di SMP dan saya bersama Bu Santina, saya belajar tentang disiplin. Karena Bu Santina selalu mengajarkan kami untuk selalu disiplin. Jangan dengar. Untuk mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu. Itu yang saya belajar. Kakak sekolah di mana? Saya sekolah di Sekolah Sejarah Bangsa. Tempat kamu dekat sekolah itu ada kamu yang kamu. Lanjut kakak. Perkenalkan, nama saya Rita Lahya. Saya sekarang sekolah di SMA 25 Batam. Selama saya belajar sama Bu Santina, saya belajar yaitu mengenai kedisiplinan dan bertanggung jawab. Kalau kedisiplinan itu kita harus menghargai waktu. Kalau misalnya kita bertanggung jawab, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita harus bisa lakukannya dengan sepenuh hati. Itu sekian dari saya. Dan di belakang ini Oke, perkenalkan, nama saya Michelle Anggani. Saya sekolah di Kolese Piala Bangsa. Saya termotivasi dari Bu Santina adalah jika melakukan sesuatu itu dengan tepat dan benar. Walaupun ibu itu sering marah-marah, tapi menurut saya memberi pengajaran bagi saya bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin pada waktu. Di belakang itu oleh darah Kristus aku sudah ditebus. Hari ini aku akan melakukan orang mata yang kuliti dan aku percaya sesuai dengan firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan disediakan. Dalam nama Yesus akan beri. Yuk sambil kita nyanyikan pujian Tuhan Makai Kota dan Mazmur. Kakak jalan.
sisiku dan takkan takut asal kau di dekatku. Besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Apa itu iman? Ya. Duduknya tulis. Ya. Bukan. Di sini aja. Ada lapangan jalan ini, paling utama. Ya. Maka di sini tentang hal iman menurut secara menyeluruh general adalah percaya, ya, di mana percaya akan karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati kita. Berarti iman itu dikerjakan di hati kita. Siapa yang mengerjakan? Yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya. Maka kita bisa memiliki iman. Kita bisa memiliki iman lewat berdoa. Supaya iman kita itu bertumbuh. Rafli, kenapa nanya Rafli? Kenapa gak kau beres adikmu dari rumah? Saya paling gak suka diganggu, nanti konsentrasi saya bilang. Ulangi. Supaya iman kita bertumbuh, karena iman itu bukan instan, itu perlu proses. Ya. Maka yang kita harus lakukan supaya iman itu bertumbuh, ya kita harus berdoa. Ya. Dan di dalam iman itu kita akan nanti mendapatkan janji-janji daripada Tuhan asal kita taat dan setia. Di dalam iman itu kita bisa meminta melalui doa. Ya. Maka ingatlah ketika kita ada melakukan fellowship seperti ini, ibadah, maka ingatlah kamu punya iman dan percaya ketika kamu dalam doa minta apa saja yang kamu inginkan. Nanti Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dulu yang pertama. Ya. Sama-sama baca. Ya. Maka ini di dalam bahasa Yunani juga ada pistis. Ya, itu dulu tahapannya. Utama dalam bahasa perjanjian baru dengan kata yang perfect atau sempurna, ya, yang sempurna. Jadi ini ada secara umum tadi. Kalau dalam bahasa Inggris yaitu faith, iman. Di dalam bahasa Yunani yaitu pistis, ya, yang mengarah kepada kesempurnaan. Maka dengan hal ini juga kata kerja dibutuhkan. Situ ada kata kerja dan kata benda. Supaya apa? Nanti kita akan lihat seterusnya. Maka di sini dikatakan di dalam bahasa Inggris adalah believe, percaya. Bentuk kata sifatnya adalah pistos. Jadi ada kata kerja, ada kata benda, dan ada kata sifatnya. Sifatnya adalah pistos, hampir selalu diterjemahkan sebagai faithful atau beriman. Nah, secara kamus bahasa Indonesia, ya, yaitu KBBI, pengertian iman adalah percaya. Pengertian iman dalam bahasa berdasarkan buku besar bahasa Indonesia, di mana pengertian iman itu adalah percaya. Percaya yang berkenaan dengan agama. Ya, yang berkenaan dengan agama. Iman adalah kepercayaan sesuai dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah atau nabi atau kitab sebagai ketetapan hati, keteguhan batin, juga keseimbangan batin. Maka dengan ini, secara agama, maka kita perlu yang punya agama ini memiliki iman. Weh. Siapa yang berbicara? Sekali lagi, sebagai kita orang beragama, maka kita perlu memiliki iman. Akan ada dua kata, yaitu nomina, kata benda. Artinya kepercayaan yang berkenaan juga kepada agama. Nah, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, baik itu kepada nabi, kitab, dan sebagainya, ini diarahkan kepada ketetapan hati. Namun kata yang kedua adalah bersinonim dengan kepercayaan, keyakinan, keteguhan batin, dan juga di sini dibahas adalah makna pengertian iman.
makin mendalam. Bagaimana kamu ngerti lagi? Ada di sini siapa? 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 Oh, datang kau nak. Oh, ibu mencintai. Ceritakan sama abang. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian. Pengertian iman. Kalau kurang nanti ini paham, saya nanti malam sudah dibahas ini. Pengertian iman, kepercayaan yang berkenaan dengan agama, baik juga keyakinan, ya itu mengarah kepada Allah, Nabi kita. Maka Tuhan berkata mengenai hal ini bahwa Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Maka di sini kata percaya adalah pistis kepada Dia yang mengutus aku. Maka 1, 2, 3. Adalah maka kamu akan mendapatkan. 2 Korintus 5 ayat 1. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman di sini berarti percaya. Bila kau izinkan, tangan dosa di belakang. Apalagi mau diganti? Tetap saya diganti. Enggak. Asal yang Shalom dulu. Shalom, shalom. Shalom semuanya. Sampai setelah kita pada pagi hari ini karena kita merasakan kebaikan Tuhan, karena kita menyanyikan
Suatu sukacita hari ini di mana didatangi oleh alumni untuk menghadiri acara pesantren pendalaman iman. Walaupun mereka sudah alumni, tetapi mereka sangat rindu untuk bersama-sama melakukan kegiatan ini. Biarlah mereka semakin dewasa dan biarlah mereka semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat kedatangan Anda bersama kami. Dan Ibu juga berterima kasih kepada tim panitia yang sungguh bisa bekerja sama untuk mengadakan acara ini. Terima kasih atas tanggung jawabnya, terima kasih untuk kesediaannya, terima kasih untuk tenaga dan waktu yang sudah saudara berikan. Saya tidak bisa membalaskannya, tetapi doa Ibu menyertai Anda. Ketika nanti sudah menerima surat kelulusan Anda, maka berjuanglah untuk level berikutnya, dan doa ini menyertaimu. Kiranya masa depanmu dan cita-citamu tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.